Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita berjumpa dalam berkat Tuhan. Senang untuk kesempatan pertama kali ada di tempat ini. Terima kasih Pak Julius Tomo dan Ibu Erna ya. Saya manggilnya Mas Julius Tomo, Kak Erna. Waktu di Seminari Bethel, saya adik kelas mereka 2 angkatan, saudara-saudara sekalian. Dan bersyukur setelah mungkin lebih dari 25 tahun ya. 30 sekian tahun baru hari ini berjumpa lagi di dalam berkat Tuhan. Mohon maaf tadi terlambat karena melayani di tempat Pak Ishak Tanonggi lebih dulu dan kemudian baru ke tempat ini. Dan izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Gideon Rusli, saya pendeta gembala jemaat selama 25 tahun ini di kota Salatiga dan saya hadir bersama istri saya namanya Liane ya. Kami berduaan saja, tidak punya anak-anak tapi ada banyak anak rohani saudara sekalian. Dan itu membuat kami tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Pagi ini saudara sekalian saya sekali lagi terima kasih Pak Julius Tomo, Bu Erna ya. Kesempatan indah berbagi berkat firman Tuhan. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul It's All About Jesus. Semua adalah tentang Yesus. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Roma 11 ayat 36. Alkitab berkata demikian. Kita baca bersama yuk Bapak Ibu, katakan 2 dan 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah dari ayat firman Tuhan ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul saudara next, It's All About Jesus. Semua adalah tentang Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Next media mungkin bisa dibantu, next ya. Atau ada clicker saya boleh kalau ada ya. Saudara kita mau belajar apa sebetulnya makna dari It's All About Jesus itu. Apa artinya? Ya semua tentang Yesus, bagaimana memahami, bagaimana menjalani dalam hidup kita dan apa aplikasi penerapannya dalam hidup kita. Nah mari kita belajar bersama secara sederhana pada kesempatan pagi ini. Yang pertama saudara, It's All About Jesus maknanya adalah segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Beberapa terjemahan ayat Alkitab berkata demikian ya. Tadi Indonesia terjemahan baru berkata, sebab next, segala sesuatu adalah dari Dia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini ditulis dengan cara demikian. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah. International Standard Version, versi Alkitab berkata, for all things are from Him. All things are from Him. Lalu The Message mengatakan everything comes from Him. Everything comes from Him. Maka dari terjemahan-terjemahan ayat Alkitab dan beberapa versi ini, pagi ini kita selalu bisa dapat menyimpulkan dengan sederhana kebenaran firman Tuhan ya, bahwa it's all about Jesus, semua tentang Yesus. Itu artinya yang pertama adalah bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Maknanya adalah segala hal yang ada dalam hidup kita adalah perkara-perkara yang berasal dari Tuhan saja. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Berasal dari Tuhan artinya diciptakan oleh Tuhan. Berasal dari Tuhan artinya diberikan oleh Tuhan. Berasal dari Tuhan artinya bahkan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara, berasal dari Tuhan. Tentang diciptakan oleh Tuhan, saya rasa ini mungkin sudah tidak menjadi sebuah pergumulan ya secara teologis di jemaat ini. Tentunya Anda telah dilayani Pak Julius Tomo dan Ibu Erna dengan baik, saudara ya. Ya, tapi saya teringat satu kali ada cerita seorang anak sekolah minggu datang kepada mamahnya dan berkata demikian, "Mah, saya pengen tanya, apa? Kita itu sebetulnya diciptakan Tuhan atau bagaimana?" "Loh, iya toh, kamu kan udah ikut sekolah minggu. Kita ini diciptakan oleh Tuhan." Tapi kemudian anak ini bilang, "Lah iya itu loh mah. Loh kamu kok tanya gitu kenapa?" "Lah itu papa." Dia bilang, "Papa kenapa?" "Papa bilang kita itu asalnya dari monyet yang berevolusi lalu jadi manusia kayak kita sekarang. Jadi yang betul mana, mama atau papa?"
mamahnya garuk-garuk hidung, lalu bilang, kalau setahu mama sih, mama sama keluarga mama diciptakan Tuhan. Nggak tahu kalau keluarga papahmu itu, katanya. Jawaban yang cukup bijaksana ya. Tapi saudara-saudara, mestinya kita sudah melewati perkara ini ya. Ketika kita mungkin kemarin Anda Desember liburan ya. Saya nanti malam akan ke Toraja, besok pagi mungkin akan lihat alam yang indah. Biasanya kalau kita lihat alam yang indah kita bilang, wah luar biasa. Nah, waktu kita bilang luar biasa, kita tahu semua itu pasti diciptakan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan, diberikan apa yang ada di hidup kita yakin diberikan oleh Tuhan. Setahun lalu, Maret lalu ya, jemaat ini masuk di tempat ini, saya lihat di Facebook tentang peresmiannya. Selamat Pak Yulias Tomo, ya Kak Erna ya, dan ikut senang dengan perjuangan jemaat yang hari ini sudah ada di tempat yang baik ini. Kita tahu pasti ini diberikan oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin ya. Kalau bukan Tuhan yang kerja, nggak ada yang beginian di hidup kita. Kita ini cuma hanya diizinkan ya, diberikan sama Tuhan. Ya saudara sekalian. Dan yang ketiga, bahkan kemudian segala sesuatu berasal dari Tuhan, itu artinya bahkan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah kalau kita diizinkan mengalami yang baik, itu biasanya nggak jadi problem. Nah kalau diizinkan yang tidak baik, itu yang biasanya jadi sebuah problem, pergumulan. Betul Bapak Ibu ya? Kalau diizinkan mengalami yang baik itu menyenangkan sekali ya. Gereja baru, suasana baru, yang baik-baik itu menyenangkan, sangat luar biasa. Saudara-saudara, tapi kalau pas diizinkan sesuatu yang tidak baik, itulah yang hari ini kita mau belajar lebih khusus ya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita sedang diizinkan mengalami sesuatu yang tidak baik? 17 Agustus 2023, setahun lebih lalu, saya dengan istri naik motor. Saya senang naik motor, saudara, di mana-mana tempat masih riding ya, kadang-kadang 3 jam, 2 jam ke Wonosobo atau ke Pacitan. Jadi saya hanya 20 menit dari Salatiga. Singkat cerita, naik motor putar balik lalu jatuh. Nah waktu jatuh, saya memang kata istri saya teriak, aduh punggungku ya. Lalu dia kemudian ngangkat motor saya, dia bilang, keluarkan kakimu. Saya bilang, gak bisa, aku gak bisa gerak. Lalu dia bilang gini, ya paling tidak kamu pergilah ke pinggir situ karena kamu agak di tengah jalan. Ada 2 orang laki-laki datang baik ngangkat saya, aduh, sakit, aduh. Jadi akhirnya dia bilang, pergilah ke pinggir, tolong kamu ke pinggir, kamu agak di tengah jalan walaupun jalanan sepi. Jadi hari itu saya berusaha pergi ke pinggir, ya. Bahasa orang Jawa sana namanya ngesot, jalan pakai pantat, saudara. Jadi saya begini ke pinggir, saudara. Ke pinggir. Hari itu saya jadi tahu perasaannya kalau ada isu tentang suster ngesot. Jalannya susah, saudara. Jalannya susah, jalan pakai pantat. Singkat cerita bisa pulang Salatiga walaupun kesakitan. Malam jam 7 saya bilang sama istri, udah gak kuat aku masuk ke rumah sakit, udah gak bisa jalan. Di rumah sakit, saudara sudah 3 jam kemudian baru bisa masuk kamar rumah sakit. Di ronsen besoknya katanya tidak ada yang patah. Tapi saya tiap kali duduk seperti ini selama 4 hari pertama di Salatiga, sesuatu di tulang punggung itu turun. Cegluk, waduh, jadi saya sakit sekali. Jadi saya hanya cuma bisa pegangan di pinggir kasur. Ya. Gerak kiri pun kadang-kadang itu bisa turun, saudara. Jadi sakit sekali. Saya bilang sama istri, kita harus pergi nih ke rumah sakit besar antara kota Semarang atau Solo. Oh ya tadi saya lupa ya, kami berasal dari kota kecil Salatiga, antara Semarang dan Solo di Jawa Tengah. Kalau kapan-kapan Anda main atau kalau ada anak-anak Anda mau kuliah di Salatiga, saudara. Jadi akhirnya kita ke Solo, saya naik ambulans pertama kali di hidup ya, hanya bisa tegak begini karena takut dengan pergerakan di tulang punggung. Sampai Solo diangkat, waduh, masuk ruang apa itu namanya IGD, dia ada ruang radiologinya, langsung ketahuan Bapak patah di L1 di punggung. Oh pantes ya, 4 hari kesakitan setengah mati. Tapi yang jadi problem adalah kemudian saya harus berurusan dengan perkara itu, perkara yang tidak enak. Kalau perkara enak nggak masalah. Betul Bapak Ibu, perkara enak itu selalu menyenangkan.
Kalau perkara enak itu mungkin contoh-contoh seperti saya sama istri mungkin tahun 2000 Jadi pernah punya mobil 2004 sampai 2008 nyicil. Begitu nyicil selesai, kemudian waktu itu kita sedang membangun gereja, kita persembahkan kepada pekerja rumah Tuhan. Dan 2 tahun kemudian gak pakai mobil. Ini contoh yang enak. Saya naik Honda Supra 125 sama istri. Semua orang bilang, kasihan ya, kasihan. Saya bilang, iya kasihan. Pak Pendeta naik Supra 125. Tapi ternyata mereka bilang, bukan kasihan Bapak, kasihan motornya itu Pak. Kamu tuh kegedean, kata dia. Supra 125, kamu sama ibu itu kebesaran. Tapi Tuhan berbuat baik. 2010 ada sekelompok orang di jemaat bilang, Pak beli mobil. Enggak, saya belum ada dana. Gampang, pergi ke Semarang, Bapak mau pilih mobil yang mana? Oh saya cuma pengen Suzuki Panther, suspensi empuk, solar irit, buat pelayanan gitu ya Mas ya, ke tempat-tempat desa-desa. Ya cuma, Bapak mau pilih mana? Ya kira-kira pindah satu lokasi deh. Yang ini ya Pak ya, warna keemasan. Silakan, dia panggil. Mbak tanda tangan, Bapak besok mobil diantar ke rumah Bapak ya di Salatiga, 280 juta tidak usah bayar. Yang gitu-gitu enak itu. Udah pernah gitu Mas? Tuhan berkatilah Pak Yulistomo, ayo kita berkati cepat-cepat ya. Supaya Pak Yulistomo dan Bu Irna mendapatkan yang enak-enak dalam nama Yesus. Aku tulus loh Mas ya, aku tulus. Saya nggak tahu yang enak-enak di depan apa. Nah kalau yang enak gitu menyenangkan, tapi kembali ke cerita itu saya jatuh. Nah kalau kita sedang mengalami yang tidak enak, lalu apa? Nah ini pelajaran yang saya dapat. Kita harus belajar memberi respon yang benar, tanggapan, respon. Di hidup kita tidak akan selalu datang yang enak. Di hidup kita akan ada yang diizinkan tidak enak. Kalau tidak enak itu apa yang harus kita lakukan? Sharing saya, kami adalah respon. Respon yang pertama karena kita tahu segala sesuatu datang dari Tuhan, maka respon pertama adalah tetap belajar mengucap syukur di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. 1 Tesalonika 5:18 berkata, kita baca bersama-sama yuk, katakan di depan, katakan 2-3 sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tahap pertama saya mulai belajar menangani patah tulang itu. Saya akhirnya 12 hari di rumah sakit, operasi 24 Agustus. Dan setelah itu pulang ke rumah, jalannya masih yang seperti ini 1,5 bulan. Latihan begini. Saudara-saudara sekalian, di masa-masa itu adalah masa-masa Roh Kudus. Belajar mengucap syukur Gideon. Ya, saudara sekalian, mengucap syukur kalau terus selang 4 bulan saya pakai lagunya LOJK ya. Yang mana itu yang main? Situ nggak main. Bos yang main ya? Aceh bisa main sendiri ya. Ya. Jadi nada D Pak, kasih nada D ya. Saya ada satu lagu yang waktu itu menginspirasi saya untuk belajar mengucap syukur ya. Jadi mungkin Anda pernah tahu, ku kan tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh hampir 3-4 bulan saya tiap pagi sebelum bangun saya putar itu. Pokoknya hari ini adalah hari terbaik. Saya akan belajar mengucap syukur bersama dengan istri tentunya. Dan kemudian setelah selesai lagu itu mulai bangkit berdiri dan mulai belajar jalan saudara walaupun kaku-kaku dan menyakitkan. Tapi Tuhan ajari, mengucap syukur adalah cara terbaik menghandle atau mengatasi hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan Anda. Nah kedua saudara, saya pengen sharing bahwa kemudian Tuhan juga mengajari respon penerimaan. Ayub 1 ayat 21, Anda tahu Ayub orang yang Alkitab bilang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. 4 karakteristik Ayub dicatat di Alkitab, tapi dia kemudian kena masalah yang diizinkan Tuhan. Anda tahu, maka responnya kita belajar dari Alkitab adalah respon penerimaan. Yang warna merah kita baca bersama jemaat. Katakan 2 dan 3. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, katakan terpujilah namanya Tuhan.
Bahkan Ayub tetap menerima walaupun yang dialami oleh dia menjadi lebih berat dan lebih berat lagi. Dia kemudian sakit kayak barah menjarah seluruh tubuhnya. Sampai isinya bilang, masih setiakah kamu sama Tuhan? Kutuki Allahmu, matilah kau itu. Ayub 2 ayat 10 next, Ayub bilang kepada isi, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi apa katakan? Tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Belajar menerima. Nah ini sharing, memang khotbah hari ini lebih banyak sharing saya. Kemudian ada satu lagu dari Melita Sidabutar yang menolong saya melewati masa susah itu. Mungkin Anda tahu, dia bilang demikian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, Roh Kudus, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Makanya waktu Melita tahun lalu meninggal saya juga, aduh 23 tahun pujiannya dipakai Tuhan kok kamu meninggal toh nak. Tapi saya belajar, Tuhan telah mengajari saya banyak menerima situasi yang tidak mudah. Nah ini yang pertama, it's all about Jesus, semua tentang Yesus, segala sesuatu diciptakan, diberikan, diizinkan oleh Yesus, saudara-saudara sekalian, sehingga kita perlu punya respon tentang penerimaan dan tetap belajar mengucap syukur. Tapi jangan berhenti sampai di sini saja jemaat. Kita harus menuju kepada kebenaran kedua, bahkan kebenaran ketiga. Sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dari firman Tuhan. Nah kebenaran kedua dari firman Tuhan, it's all about Jesus. Itu arti yang kedua atau makna kedua adalah next, segala sesuatu adalah oleh Dia. Oleh Dia. Oleh Dia, katakan oleh Dia. 2, 3, oleh Dia. Kata oleh Dia ini penting. Saudara, karena terjemahan Alkitab berkata demikian next. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Jadi Allah itu ya kerja di tengah-tengah situasi itu. International Standard Version berkata for all things are from Him, by Him, by Him. The Message berkata everything happens through Him. Jadi perhatikan kata-kata kunci itu ya. Oleh Dia, by Him, through Him. Saya belajar di firman Tuhan, kemudian saya sadar bahwa kalaupun ada segala sesuatu datang dari Tuhan, ya diciptakan, diberikan, diizinkan oleh Tuhan, maka kebenaran keduanya adalah bahwa itu segala sesuatu itu dipakai Tuhan, ada dalam ya oleh Tuhan, by Him, through Him, dipakai Tuhan, saudara, untuk dikerjakan dalam hidup kita. Maknanya adalah next, Tuhan bekerja di dalam segala perkara kehidupan kita yang menangkap, katakan amin. Itulah sebabnya Paulus mantap berkata dalam Roma 8 ayat 28 kita baca, katakan 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah perhatikan saudara sekalian, everything is through Him. Jadi bukan hanya datang dari Allah, tapi Allah ini ngolah segala sesuatu di hidup Anda tuh diolah oleh Dia, by Him, through Him, melalui Dia. Jadi itu bukan sesuatu yang kalau tidak melalui Dia, izin Dia tidak akan mungkin datang di hidupmu, dan Dia sedang mengolah itu, Alkitab bilang, dengan satu tujuan mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Dalam bagian lain Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh Yesus, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Bagaimana dengan iman? Kita tepuk tangan, katakan refrennya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh Roh Kudus, apabila
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang setuju sama-sama katakan, Tuhan itu kerja. Tuhan kerja menetapkan langkah hidup orang yang berkenan. Kalaupun sampai jatuh tidak tergeletak. Sebab Tuhan kerja. Tuhan kerja di hidup Anda dengan saya. Tuhan kerja menopang kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Karena itu kalau kita paham kebenaran kedua ini, segala sesuatu datang dari Dia dan oleh Dia. Maka saudara, biasanya waktu oleh Dia ini rasanya berat. Bagi saya waktu jatuh dan kemudian pemulihan hampir di tahap pertama itu sekitar 1,5-2 bulan, rasanya berat. Dan bahkan actually setelah saya operasi pertama 24 Agustus itu ternyata saya masih bengkong lahirnya, saya bungkuk. Mas Julius Tomo teman Facebook saya ya, bisa lihat postur saya di sana bongkok. Dan kemudian dokter bilang gini, saya bilang sama istri, gimana nih sayang? Waduh cepet tanya dokter, dok gimana dok? Kok habis operasi aku ini malah bongkok tuh gimana? Kok bukan malah baik? Aduh gimana ya? Ya kita tidak berani menuduh dokter malpraktek atau apa, tapi singkat cerita dia bilang mungkin ada penurunan di tulang punggung saya sehingga turun ke bawah jadi bongkok. Jadi gimana dok caranya? Lebih baik operasi lagi pak. Operasi sekali aja udah ogah, ini operasi 2 kali. Nah saya tanya operasi 2 kali tekniknya gimana pak? Gini tekniknya. Semua sambungan, semua tulang ya, kalau dioperasi sambungannya tidak beres di tangan, di kaki atau di mana. Teknik paling gampang adalah mematahkan kembali, lalu disambung ulang supaya posisinya tepat. Itu logika operasi tulang loh ya, yang saya tahu. Jadi dia bilang ya ini nanti harus dicopot lagi, pennya bapak ditaruh pen yang lebih besar, lebih panjang supaya bisa menopang bapak lebih tinggi seperti semula. Aduh, itu kalau lagi ngalami proses gitu rasanya aduh ya. Tapi Tuhan udah ingatkan, segala sesuatu datang dari Tuhan dan oleh Tuhan. Nah disitulah, kita harus belajar merespon kepada Tuhan. Kita harus belajar merespon. Beberapa respon yang saya bagikan saudara, yang pertama adalah respon A, percaya penuh kepada Tuhan. Kita perlu belajar respon, percaya penuh kepada Tuhan. Itulah sebabnya Amsal 3, 5-6, jemaat kita baca sama-sama yuk. Teriakkan dengan keras di siang ini, katakan 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikasih tahu operasi kedua, saya cuma bilang ya sudah. Sorry saya banyak saksi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Saya cuma lakukan ini. Ku berserah, ku percaya, imannya dijaga. Hanya Yesus penolong yang setia. Tanggapan, respon Anda akan menentukan apa yang Anda dapat dan apa yang tidak akan Anda dapat. Respon kecewa umum, respon marah sama Tuhan mungkin kelihatan pilihan baik, tapi itu tidak membawa apapun yang baik di hidup kita. Apakah Anda rindu melihat yang baik dari Tuhan? Yang rindu katakan amin. Maka tanggapan respon kita itu perlu diatur dengan tepat. Yang pertama percaya kepada Tuhan. 2, hidup terus berkenan kepada Dia. Karena Mazmur 37 ayat 23 tadi berkata, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang. Bukan semua orang Kristen kayak Anda sama saya. Perhatikan, langkah-langkah orang yang ditetapkan Tuhan di sana adalah Alkitab kasih garis jelas. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi jangan main ayat-ayat klaim-klaim sembarang-barang ya. Oh ini ayat ini buat aku, ayat ini buat aku. Benar enggak buat kita? Apakah kita orang-orang Kristen di GBI Hope ini adalah orang-orang Kristen yang memang mau hidup berkenan kepada Tuhan atau membiarkan saja semua yang tidak baik terjadi dalam hidup kita? Berkenan kepada Tuhan artinya adalah demikian. Jika ada dosa, tobat. Tobat saudara, gak usah ambil
pergumulan, terus bertobat. 2, jika ada kesalahan, perbaiki. Berkenan kepada Tuhan artinya yang ketiga adalah kalau kurang ditambah. Ya, ditambahkan sehingga kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itu respon kita yang kedua. Dan ketiga, di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah, yang biasanya iman kita akan digoyang, kepercayaan kita akan diuji, kita akan terus mungkin mempertanyakan Tuhan dan kehendaknya. Respon ketiga adalah temukan hikmat dan pengajaran Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Alkitab bilang Amsal 4 ayat 5, peroleh hikmat, peroleh pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Cari hikmat, cari hikmat. Di tengah-tengah semua situasi hidup kita, selalu ada hikmat yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yang menangkap, katakan amin. Cuma nanyanya perlu tepat Bapak Ibu. Sharing ya, nanyanya begini. Apa, kata kuncinya apa maksudmu Tuhan dengan semua situasi ini? Jangan tanya mengapa. Banyak kita kan kalau ada apa-apa kan mengapa Tuhan. Nah kalau mengapa itu gak dapat jawaban. Friends, Bapak Ibu. Yang dapat jawaban itu kalau kita apa toh maksudmu Tuhan? Apa? Nah dalam sharing kami, saya dengan Ibu dapat beberapa hikmat. Yang pertama hikmat suami istri ya. Lewat masalah jatuh, patah tulang punggung, lebih lagi mengasihi, lebih lagi menghargai tentunya. Dulu sudah mengasihi, sekarang mengasihi lebih lagi. Dulu sudah sayang, sekarang lebih sayang lagi, lebih hormat ya. Simpel cerita 4 bulan saya gak bisa apa-apa, yang urus ya adalah beliau. Dari hal kecil sampai besar semua adalah istri. Hikmat kedua adalah hikmat kesehatan. Ada satu luka setelah operasi 40 hari itu keluar air terus. Ketika ditanya dokter sama semua orang, oh bapak gula darahnya terlalu tinggi itu, makanya lukanya nggak nutup-nutup. Jadi kemudian belajar hikmat kesehatan, ya harus ini kalau mau sembuh gula darahnya harus turun. Dan kemudian berjuang dengan ibu selama 3-4 bulan dan kemudian berhasil turun. Dan setelah di operasi kedua luka lebih cepat nutup, cuma seminggu 2 minggu nutup. Kenapa? Gula darah lebih rendah. Hikmat kesehatan. Hikmat ketiga, hikmat pelayanan. 1,5 bulan pertama ketika jatuh gak bisa urus gereja. Saudara gak bisa urus gereja, taunya cuma di kasur, gak bisa apa-apa. Dulu sudah diingatkan Tuhan, kembali yang jatuh itu diingatkan Tuhan. Hikmat pelayanan. Tuhan bilang simple, kamu Gideon kapanpun itu bisa digantikan oleh Tuhan. Psst, kalau Tuhan mau, psst, makanya jadi itu hamba Tuhan harus hidup rendah hati. Tahu kita ini cuma apa ya bahasanya memang babu-babunya Tuhan. Saya senang dengan kata-kata itu, hamba yang tidak berguna. Kata kitab apa itu Lukas 17. Kalau kamu sudah kerja segala sesuatu, kamu tuh cuma bilang, kami hamba yang gak berguna. Tuhan ajar hikmat-hikmat seperti itu sehingga menolong saya dengan ibu ya, bukan hanya saya dengan ibu bertumbuh sekarang di titik ini. Lebih tahu tentang apa kasih karunia Tuhan, tentang Tuhan yang bekerja. Nah saudara-saudara, yang ketiga, yang paling akhir, segala sesuatu, semua tentang Tuhan. It's all about Jesus, semua adalah tentang Tuhan. Yang pertama, segala sesuatu datang dari Tuhan, diciptakan, diberikan, bahkan diizinkan oleh Tuhan. Kalaupun mengalami yang diizinkan tidak baik. Yang kedua, segala sesuatu adalah oleh Tuhan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya. Walaupun waktunya tampak lama, tidak cepat, saudara tidak mudah. Tapi tahulah Tuhan tidak pernah melepaskan kita di titik itu sekalipun. Yang menangkap katakan amin. Sebab yang ketiga, kebenaran it's all about Jesus mengajar kepada kita segala sesuatu adalah kepada Dia. Alkitab beberapa terjemahan berkata sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, next dan kepada Dia. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. International Standard Version berkata for all things are from Him, by Him and for Him. The message keren, bilang gini. Everything ends up in Him. Semua itu mentok
endnya, berakhirnya di dalam Tuhan. Semua itu ujungnya di sana, di dalam Tuhan. Maka keluarga GB Hope yang terkasih, pagi ini kita bisa menyimpulkan makna yang ketiga terakhir adalah bahwa segala sesuatu itu berujung akhir kita dapat percaya pasti semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Makanya Alkitab tadi berkata, sebab segala sesuatu oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itulah yang pasti akan terjadi di hidup kita. Tapi orang-orang yang punya tanggapan dan respon yang benar. Catat baik-baik ya, responnya Anda itu akan menentukan. Sekali lagi saya katakan dari mimbar ini, respon Anda akan menentukan apa yang Anda dapat atau apa yang tidak Anda dapat. Salah respon, lewat. Benar respon, datanglah kebaikan Tuhan tepat pada waktunya bagi Anda dan saya. Nah, saudara, kalau kita tahu segala sesuatu itu berujung akhir untuk kemuliaan Tuhan, masih respon, tanggapannya perlu tetap tepat. Yang pertama responnya, kalau kita tahu segala sesuatu ujung akhirnya adalah Tuhan, maka kita perlu percaya rencana terbaiknya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lalu apa katanya? Katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Roh Kudus percaya. Dalam Yohanes 9 ayat 3, satu kali Yesus sama murid-muridnya jalan lalu lihat orang buta. Kita bilang, murid-muridnya tanya, siapa yang salah? Yesus. Orang itu atau orang tuanya? Itu persis kayak saya sama Anda, kalau ada apa-apa biasanya nyari siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Apa saya yang salah? Apa dia yang salah? Apa siapa yang salah? Yesus bilang, saudara sekalian, gak ada yang salah. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi ini maksudnya, karena pekerjaan Allah pada akhirnya harus dinyatakan di dalam dia. Maka Anda kalau ada apa-apa ke depan ini saudara sekalian ya, tahu-tahu bisnisnya ya kita doakan semua baik ya. Tapi kadang-kadang bisnis bergeser, bisnis tidak seperti dulu lagi. Mohon maaf dijauhkan Tuhan kiranya. Tiba-tiba ada sesuatu di keluarga Anda. Enggak mudah. Sesuatu terjadi. Saudara, pahami. It's all about Jesus. Semua datang dari Tuhan. Diciptakan, diberikan, diizinkan. Responnya tetap menerima apa yang Tuhan izinkan dan saudara responnya adalah pengucapan syukur. 2. Segala sesuatu oleh dia Tuhan kerja di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kita mungkin sedang berjuang. Respon tanggapannya perlu dijaga. Percaya kepada Tuhan, terus hidup berkenan, dan ketiga cari hikmat. Yang ketiga, kalau semua datang dari Tuhan, ujungnya adalah Tuhan. Responnya kalau yang kedua tadi percaya Tuhan, sekarang percaya rencananya terbaiknya Tuhan. Rencana terbaiknya Tuhan. Dan yang paling akhir responnya adalah kalau Anda sedang menjalani semua itu dan rasanya berat, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Mata imannya itu diarahkan kepada Tuhan Yesus, kata Alkitab. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 2-3 yang warna merah dikatakan, marilah kita melakukan pertandingan iman kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Yesus, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa jemaat? Saya dengan kamu seringkali mengalami kelemahan. Tanpa bermaksud menyalahkan adalah karena seringkali pikiran, hati, fokus kita tergeser dari Yesus dan tergeser kepada yang lain. Tergeser sama fakta. Waktu saya harus operasi kedua, sangat mudah menjadi gentar. Dan memang sempat mungkin bergumul istri saya. Loh, kamu udah operasi sekali, kok kamu operasi 2 kali itu gimana?
Saya juga mikir, iya ya, kok harus ada kejadian begini. Idealnya 1 kali operasi semua selesai, tapi harus menjalani yang kedua, dan yang kedua itu memang lebih sakit. Ketika saya di kamar pemulihan ICU, saya tahu isi saya bilang semalaman, saya bilang, aduh, nggak sadar di bawah obat bius sama kesakitan. Aduh, nggak nyaman, aduh. Tapi saudara, ini kesaksiannya. Kita tetap belajar, Tuhan, Engkau yang pegang semua, kami percaya. Dan saudara, ini terakhir ya yang kami saksikan, saudara, bahwa ternyata kejadian itu membawa kebaikan, kemuliaan Tuhan. Jadi gini ceritanya, tinggi asli saya 185 cm. Tapi 20 sekian tahun ini saya punya penyakit ya, mungkin sejak di asrama, tapi kemudian timbul lebih lagi di Salatiga, yang membuat tulang punggung saya keras dan perlahan membungkuk. Tinggi 185 sudah turun ke 179. Sudah pernah diukur dan mungkin tingginya sudah tambah bungkuk. Kalau dulu Anda ketemu saya akan seperti ini posturnya, lebih bungkuk. Lebih bungkuk, saudara sekalian. Saya pergi ke Singapura, profesor di Singapura General Hospital bilang, gak ada obat buat kamu, gak ada operasi buat kamu. Tapi saya memang ya udah, kalau gak ada obat operasi ya udah, tak pulang Indonesia, dolan di Singapura, seneng-seneng, happy, tak jalani hidup. Berangkat lagi ke Singapura kedua, dokter Singapura rheumatoid, dia bilang, saya cuma bisa kasih obat menahan gejala penyakitmu, tapi nggak bisa menyembuhkan. Sejak itu saya sudah tidak pernah berpikir obat, tidak pernah berpikir operasi. Saudara-saudara, ada yang bilang suruh operasi Jerman, suruh operasi di Amerika. Pernah tahu nggak operasi tulang punggung itu salah satu operasi paling bahaya karena semua saraf kita ada di situ. Jadi saya udah nggak pernah kepikir operasi dan lain-lain. Saya jalani hidup yang bisa saya jalani, yang tidak bisa, ya udah. Sampai kemudian jatuh, dioperasi sekali, dioperasi 2 kali, setelah selesai operasi 2 kali, istri saya bilang, kayaknya kamu kok lebih tinggi kayak zaman dulu, aku kenal kamu. Dia bawa meteran, dia ukuri saya dari bawah sampai ke atas. Tingginya saudara kembali ke angka 182,5 cm. Kurang 2,5 cm dari tinggi asli zaman dulu. Jadi sekarang bunyi kesaksiannya adalah puji Tuhan. Jatuh dan dioperasi. Karena kalau tidak jatuh dan dioperasi, tidak pernah tegak tinggi seperti dulu lagi. Bukankah Tuhan tetap berbuat baik? Yang sukacita katakan amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Saudara-saudara sekarang baru bisa memaknai ya. Saya sempat tanya, Tuhan, saya kok pakai jatuh kenapa ya? Tuhan ingatkan, loh kamu Gideon, kamu kan pernah doa, apakah hambamu Tuhan punya kesempatan tegak lagi dalam hidup ini? Tuhan bilang, bisa, cuma aku lupa pesen, jangan pakai jatuh ya Tuhan ya. Cuma itu aja lupanya. Ya tapi pada akhirnya sekarang semua sudah dilewati. Hal yang tampaknya negatif ternyata berujung akhir membawa kebaikan dalam hidup saya dengan istri dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Dan saya mau berkata bahwa dalam Tuhan Yesus selalu ada perkara baik dan terbaik buat Anda. 2025 Anda 12 bulan ke depan saya tahu penuh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang ngerti katakan amin ya. Tapi kalaupun sampai ada sesuatu yang beda dengan pikiran Anda, pakai prinsip firman Tuhan ini, sebab prinsip ini next, it's all about Jesus. Kami belajar itu adalah prinsip kehidupan untuk mengalami sukacita sejati dalam Yesus. Karena tahu bersama dengan Yesus. Sekarang di daerah Jawa ada satu lagu ya, bersama Yesus beres kabeh. Semua baik-baik bersama dengan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Dan biarlah berkat Tuhan datang dalam hidup Anda sekalipun